Halo semuanya, perkenalkan nama saya Yuli Sinta Natalia Batubara. Saya dari Prodi Ilmu Tanah Fakultas Pertanian Universitas Tanjung Pura. Pada kesempatan kali ini, saya akan memperkenalkan kepada teman-teman mengenai apa itu biodiversitas. Biodiversitas merupakan salah satu topik dari pembahasan mata kuliah yang ada di Prodi Ilmu Tanah, yaitu mata kuliah Agroforestry dan Biodiversitas. Namun, kita akan lebih terfokus pada topik pembahasan mengenai biodiversitas. Baiklah, kita akan memasuki penjelasan terkait biodiversitas. Biodiversitas atau yang biasa dikenal dengan keanekaragaman hayati adalah keberagaman hayati pada tingkat gen, spesies, dan ekosistem yang menjadi salah satu sumber daya alam yang sangat penting bagi keberlangsungan hidup manusia. Biodiversitas ini dibedakan menjadi 3 tingkat, yaitu yang pertama, ada keanekaragaman tingkat gen, merupakan segala perbedaan yang ditemui pada makhluk hidup di dalam satu spesies. Perkawinan antara jantan dengan betina akan mempengaruhi keanekaragaman tingkat genetik. Keanekaragaman gen disebabkan adanya perbedaan genetis antara individu. Gen merupakan faktor pembawa sifat yang dimiliki masing-masing organisme dan dapat diwariskan dari satu generasi ke generasi berikutnya. Kedua, keanekaragaman tingkat jenis tertuju pada keragaman dari setiap jenis makhluk hidup. Keanekaragaman tingkat jenis merupakan keanekaragaman spesies organisme yang hidup di suatu ekosistem, di daratan maupun di perairan, dan setiap organisme memiliki ciri yang berbeda antara satu dengan yang lainnya. Keanekaragaman pada tingkat spesies itu, walaupun mereka berbeda spesies, tapi mereka dalam satu genus atau famili yang sama. Ketiga, keragaman tingkat ekosistem yang terjadi akibat perbedaan letak geografis mempengaruhi perbedaan iklim seperti curah hujan, intensitas cahaya, temperatur, dan lamanya penyinaran. Faktor pembatas yaitu seperti perbedaan iklim, bentang alam yang luas, keadaan air tanah yang mempengaruhi pertumbuhan organisme. Setiap jenis makhluk hidup memiliki adaptasi. Seperti savana, di mana ekosistem ini didominasi rumput dan hanya memiliki beberapa pohon yang bisa dijumpai di wilayah tropis. Kehadiran keanekaragaman hayati memberikan manfaat yang besar baik bagi masyarakat maupun negara. Keanekaragaman hayati memiliki manfaat ekonomi, ekologi, farmasi, industri, dan ilmu pengetahuan dan teknologi. Pertama, dalam segi ekonomi, keanekaragaman hayati seperti flora dan fauna dapat dimanfaatkan oleh masyarakat baik sebagai sumber makanan maupun sebagai sumber pendapatan. Kedua, keanekaragaman hayati juga bermanfaat dalam segi ekologi, yaitu antara lain keanekaragaman flora di hutan dapat menurunkan kadar karbon dioksida sehingga dapat mengurangi pencemaran udara. Ketiga, dalam segi farmasi, keanekaragaman hayati dapat dimanfaatkan sebagai bahan obat-obatan tradisional. Keempat, keanekaragaman hayati juga dapat menjadi sumber pendapatan sehingga dapat bermanfaat dalam bidang industri. Kelima, keanekaragaman hayati juga bermanfaat dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi, yaitu sebagai pengembangan ilmu pengetahuan. Hutan merupakan suatu kumpulan perpohonan yang cukup rapat dan di dalamnya terdapat berbagai bentuk kehidupan yang ditentukan oleh iklim, air, dan tanah. Hutan sebagai suatu ekosistem mencakup tumbuhan, satwa, tanah sebagai substrat tempat tumbuh, mikroorganisme, dan atmosfer. Jadi, hutan merupakan suatu sistem fisik dan biologis yang kompleks, yang di dalamnya ada banyak interaksi dan saling bergantung antara komponen yang berbeda. Hutan sebagai suatu asosiasi pohon-pohon yang cukup rapat dan menutup area yang cukup luas sehingga akan dapat membentuk iklim mikro dengan kondisi ekologis yang khas, serta berbeda dengan area luarnya. Sehingga hutan tersebut menjadi tempat bagi berbagai kehidupan dengan bersama-sama membentuk ekosistem hutan. Maka, perlu dipahami bahwa suatu ekosistem terdiri dari berbagai bentuk baik biotik, abiotik, maupun budaya pada daerah tertentu yang memiliki hubungan yang erat di dalamnya. Ekosistem hutan merupakan sistem kompleks yang berinteraksi dengan komponen biotik dan abiotik. Ini mencakup tidak hanya komunitas tumbuhan dan hewan, tetapi juga mikroorganisme, iklim, sinar matahari, air, dan tanah. Adanya sedikit perbedaan pada tanah, kemiringan lereng, dan juga iklim dapat membuat perbedaan halus di setiap habitat dalam suatu ekosistem. Oleh karena itu, setiap bidang landscape memiliki karakteristik tanah, paparan, kelembaban, dan suhu atau rezim curah hujan yang memenuhi persyaratan kumpulan tanaman tertentu.
Beberapa bidang vegetasi yang unik sedang dipengaruhi karena pengaruh antropogenik yang terus-menerus yang mengarah pada fragmentasi sehingga ada kebutuhan mendesak untuk mengidentifikasi area prioritas untuk konservasi dan pemulihan daerah yang terkena dampak termasuk rehabilitas asosiasi spesies tertentu yang serupa secara ekologis dan lokasi yang sesuai secara lingkungan. Indonesia terletak di daerah tropik sehingga memiliki keanekaragaman hayati yang tinggi dibandingkan dengan daerah subtropik dan kutub. Tingginya keanekaragaman hayati Indonesia ini terlihat dari berbagai macam ekosistem yang ada di Indonesia, seperti ekosistem darat terdiri dari hutan hujan tropis, sabana, padang rumput, gurun, taiga, dan juga tundra. Ekosistem air dibagi menjadi 3, yaitu ada air tawar, air asin, dan air payau. Masing-masing ekosistem ini memiliki keanekaragaman hayati yang tersendiri. Namun, keberadaan biodiversitas saat ini menghadapi berbagai ancaman, seperti perusakan habitat, perubahan iklim, invasi spesies asing, dan aktivitas manusia. Salah satu aktivitas manusia yang dapat merusak biodiversitas atau keanekaragaman hayati yaitu melakukan pembakaran hutan secara sengaja maupun tidak disengaja. Kebakaran hutan dapat terjadi disebabkan oleh adanya oksigen, bahan bakar, dan sumber panas. Masalah yang menyebabkan kebakaran hutan dan lahan sangat kompleks sehingga perlu untuk ditinjau dari segi historis, faktor penyebab, dampak, hingga perilaku-perilaku masyarakat setempat. Dugaan-dugaan munculnya api di lahan gambut memang dapat berasal dari mana saja, baik faktor alam atau faktor manusia dan berbagai kepentingan di belakangnya. Faktor alam seperti cuaca iklim, suhu, menjadi salah satu pendorong munculnya kebakaran sejak dahulu. Tekanan atau intervensi perusahaan perkebunan dan konversi lahan yang juga turut mendukung lahan gambut terbakar, selain keteledoran masyarakat dalam aktivitas berkebun. Kebakaran hutan memberikan dampak langsung terhadap lingkungan, yaitu hilangnya sejumlah spesies. Selain membakar aneka flora, kebakaran hutan juga mengancam kelangsungan hidup sejumlah binatang. Berbagai spesies endemik terancam punah akibat kebakaran hutan. Kebakaran hutan ini membawa dampak yang besar pada keanekaragaman hayati. Hutan yang terbakar berat akan sulit dipulihkan karena struktur tanahnya mengalami kerusakan. Hilangnya tumbuh-tumbuhan menyebabkan lahan terbuka, sehingga mudah tererosi dan tidak dapat lagi menahan banjir. Karena itu, setelah hujan terbakar, sering muncul bencana banjir pada musim hujan di berbagai daerah yang hutannya terbakar. Banjir dapat merusak ekosistem dan menghilangkan habitat bagi berbagai jenis flora dan fauna. Ketika banjir, binatang dan tumbuhan yang tidak bisa berenang atau menghindar ke tempat yang lebih tinggi akan mati atau terbawa oleh arus. Kebakaran hutan dapat mempengaruhi ekosistem hutan dan keanekaragaman hayati. Semua proses ekologis di hutan akan mengalami gangguan. Keanekaragaman hayati yang melimpah, mulai dari keanekaragaman hayati tingkat gen, spesies, dan ekosistem dapat hancur oleh kebakaran hutan. Pasca mengalami kebakaran, terjadi ketidakseimbangan ekosistem gambut. Selain membuat banyak flora dan fauna mati, kebakaran juga membuat struktur tanah mengalami ketidaksuburan. Harmonisasi antara komponen biotik dan abiotik terganggu akibat telah terjadi kebakaran. Gambut menjadi rusak dan butuh puluhan tahun untuk memulihkannya. Sementara itu, flora yang mati jelas akan merugikan alam sekitar, kehilangan hewan dan tumbuhan asli atau endemik yang sangat bernilai. Terjadi perubahan yang signifikan terhadap alam sekitar. Upaya yang dapat dilakukan untuk penanggulangan kebakaran lahan gambut dengan menggunakan aspek 3P, yakni yang pertama pembasahan lahan gambut, kedua penanaman kembali lahan gambut, dan ketiga peningkatan kesejahteraan dengan memanfaatkan lahan gambut. Baiklah, sekian video yang dapat saya sampaikan mengenai dampak kebakaran lahan gambut bagi keanekaragaman hayati. Mari menjaga kelestarian gambut untuk meningkatkan ekonomi masyarakat. Terima kasih. See you. Bye-bye.